Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar yang namanya faktorisasi ya. Nah, sebelum kita belajar faktorisasi, kita harus mengetahui yang namanya bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri ya. Dan bilangan itu sendiri. Itu sendiri ya. Contohnya 2. 2 hanya bisa dibagi 2 dan 1. Kemudian 3. 3 juga hanya bisa dibagi 1 dan 3. Kemudian 5. 5 juga hanya bisa dibagi 1 dan 5. Kemudian 7. Nah, 7 juga hanya bisa dibagi 1 dan 7. Kemudian juga 11. 11 juga hanya bisa dibagi 1 dan 11. Kemudian 13. 13 juga seperti itu. Hanya bisa dibagi 1 dan 13 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita harus mengerti bilangan prima. Oke, sekarang sudah kita tahu bilangan prima, sekarang kita mulai yang namanya faktorisasi. Nah, kita mulai dari yang angka yang sederhana. Faktorisasikan angka 4 dan 8. Nah, faktorisasi dulu 4 dan 8. Nah, kemudian yang pertama, kita bagi dulu dengan bilangan prima yang terkecil, 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 2 dibagi 2. Nah, 2 ini sekarang dibagi berapa lagi? Dibagi 2 sama dengan 1. Nah, sekarang 8. Nah, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, sekarang 4 selama masih bisa dibagi 2 tetap bagi 2. Jawabannya adalah 2. Bagi 2 itu adalah 1. Ya. Kemudian misalkan bagi 12. Nah, 12 bisakah dibagi 2? Bisa. Hasilnya adalah 6. Kemudian 6 bisakah dibagi 2? Bisa. Maka hasilnya 3. Apakah 3 itu bisa dibagi 2? Tidak bisa. Maka kita gunakan bilangan prima yang kedua. Bagi 3 apakah bisa? Bisa. 3 jawabannya adalah 1. Nah, sekarang kita coba faktorisasikan 15. 15. Bagi 2 apa bisa? Tidak bisa. Maka kita coba bagikan dengan bilangan prima yang kedua. Bagi 3 bisa? Bisa. Bagi 3 hasilnya adalah 5. Bagi 3 lagi bisa? Tidak bisa. Maka kita lanjut ke bilangan prima yang ketiga. Yaitu bagi 5. Hasilnya adalah 1. Nah, kita sudah menemukan, kita sudah bisa buat pohon faktornya. Sekarang mari kita faktorisasi. Nah, faktorisasi 4. Nah, kita gunakan bilangan prima ini saja. Nah, bilangannya berapa? Sama dengan 2. Ada berapa angka 2? Ada 2. 1, 2. Nah, jadi di sini tulis pangkat 2. Jadi 4 sama dengan 2 pangkat 2. Sekarang bagaimana faktorisasi 8? Nah, kita lihat dulu di sini angka apa aja ada. Nah, di sini hanya ada angka 2. Berapa ada angka 2? 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat 3. Nah, sekarang faktorisasi 12. Nah, kita lihat di sini. Angka apa saja ada? Ada angka
2 dan 3. Kalau 2 kali 3, ada 2 dan 3. Nah, di sini ada berapa angka 2? Ada 2 angka. Maka di sini tulis 2. Nah, sekarang 15. Nah, 15 ada angka apa saja? Ada angka dan angka 3 dan 5. Berarti faktorisasinya 3 kali 5. Sekarang bagaimana kalau 50? 50 ya kita coba bagi 2 dulu bisa? Bisa. 50 bagi 2 jawabannya adalah 25. Kita coba bagi 2 lagi bisa? Tidak bisa. Nah, maka kita coba bagi dengan bilangan prima yang kedua. Apakah bisa? Juga tidak bisa. Maka kita ganti dibagi dengan bilangan prima yang ketiga. Bagi 5 bisa? Bisa. Jadi jawabannya adalah 5. Kemudian bagi 5. Jawabannya 1. Berarti faktorisasi 50 itu sama dengan 2 kali 5 pangkat 2. Jadi 2 kali 5 pangkat 2. Nah, sekarang barulah kita belajar menentukan KPK. Oke anak-anak, demikian dulu pelajaran faktorisasi. Nanti kita ketemu lagi di pelajaran tentang KPK dan FPB. Bye-bye.